lam tundirhum la yu'minun. Nah, itu bacanya di sini. Itu namanya latifatun nafsi, pertemuan pelipis itu, pelipis mata apa? Dua mata, alis itu. Yang sedikit paling satu titik di sini di atas itu, ujung tulang hidung itu pertemuan itu namanya latifatun nafsi. Latifatun nafsi itu mempunyai watak karakter pelit, menggenggam, bakhil. Bakhil itu walaupun orang bakhil itu suka merusak tatanan itu loh. Jadi orang bakhil itu perbuatannya baik tapi merusak kebaikan gitu. Jadi berbuat jelek menumpang di atas kebaikan, itu bakhil. Orang bakhil banyak banget. Kadang seorang ahli agama, seorang penceramah, seorang kiai, gus, itu mempunyai watak bakhil. Contoh gini, dia seorang yang mempunyai harta, misal setelah ceramah dikasih amplop, jumlahnya banyak, tapi ada pembangunan tempat wudhu, dia tidak ngasih, tidak memberi, tidak jariah, atau lihat anak kecil tidak ngasih uang. Itu orang-orang bakhil. Orang bakhil itu orang yang suka merusak tatanan kebaikan, tapi dia bekerja di tempat yang baik gitu. Profesinya seorang pengajar, seorang ustadz itu, tapi menumpang perbuatan jelek, menumpang di atas perbuatan baik. Itu sama sekali tidak bisa istiqomah orang-orang seperti itu. Itu ciri orang yang bakhil. Terus wataknya serakah. Serakah di sini itu serakah. Kita punya serakah. Serakah itu tidak mau bekerja, pengennya makan. Tidak mau mengeluarkan keringat, sukanya diladeni, disediakan, disajikan. Itu orang-orang yang diberi mulu, itu orang yang serakah. Orang serakah zaman sekarang itu, orang serakah pada dasarnya kan pengen makan banyak, makanya banyak, semua direbut, hak orang direbut. Tapi secara yang diinginkan di sini orang serakah itu tidak mau bekerja, pengennya makan tapi nggak tahu asal usul makanan itu, tidak mau mengeluarkan tenaganya di tempat yang bermanfaat. Itu orang-orang seperti ini nggak bisa diajak istiqomah, serakah. Terus dengki, iri hati, hasud. Ya, setelah punya watak serakah ya tetap iri, hasud. Hasud itu ya menceritakan kejelekan orang lain, tidak mau memuliakan orang lain, sukanya menganggap rendah orang lain. Tidak bisa, selalu memandang dirinya mempunyai standar khusus. Itu orang-orang latifatun nafsi. Latifatun nafsi itu gudangnya seperti itu. Maka cerdas otaknya, tapi bodoh perilakunya, bodoh hatinya. Cerdas tapi hatinya bodoh, tidak mau memuliakan orang lain gitu. Terus syahwat, pelanggar syahwat. Dia sok munafik ketika bertemu seorang perempuan. Maka innalladzi nakafaru sawaun alaihim a'angzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, innalladzina, sesungguhnya wong akeh, sesungguhnya orang-orang banyak, kafaru kang podo kafir. Jadi banyak orang yang kafir. Ini innalladzina, sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang banyak ini, ladzina banyak, kafaru yang pada kafir, sesungguhnya orang-orang kafir. Nah, innal ladzina kafaru sawaun, podo, sama
sama alaihim. Nah ini alaihim, Alaihim. bukan orang kafir zaman sebelum Nabi Muhammad atau pada zaman Nabi Muhammad, bukan itu. Ini alaihim, umatnya Nabi Muhammad yang punya watak orang kafir itu banyak. Nah, jadi ngalaihim bukan ngalaikum, bukan ngalaihim. Ngalaihim ingatase sira kabeh makhluk, semua makhluk yang ada di bumi yang punya hati dan wujud manusia itu berpotensi mempunyai titisan orang-orang kafir itu loh Bu. Bukan hanya seorang ahli agama, Itu semuanya ya. semuanya berpotensi jadi orang kafir. Contoh kan innal ladzina kafaru sawaun, dinasehati, mau dinasehati atau tidak sama saja. Sekarang umat Nabi Muhammad juga banyak Bung yang seperti itu. Banyak gak? Banyak. Banyak diomong, dikasih tahu yang baik tidak mau, ya suruh azan nggak mau, suruh berjuang dari awal tidak mau. Itu banyak banget orang-orang kafir seperti itu. Ini sawaun alaihim a'angdartahum, kamu ditakuti mau seperti apa, diceritakan baiknya seperti apa, tidak mau. Kilo sholat jamaah, yang itu ada jamaah, orang imamnya rafase, imamnya tidak fase, makmumnya nggak jelas. Nah itu kan menolak kebaikan. Itu sama saja Bung, ditakut-takuti atau enggak, dikasih tahu yang baik tidak mau melaksanakan, wis kafir Bung. Bener, serius. Jadi jangan anggap orang kafir itu orang yang tidak kenal Tuhan. Orang kafir itu ketika dia dikasih tahu hal yang baik tidak mau mengerjakan, itu wis kafir Bung. Keras kepala kafir Bung. Itu orang-orang kafir. Dinasehati atau enggak sama saja. Dikasih tahu tentang kebaikan menolak, itu orang kafir. Hati-hati, itu tidak pandang siapapun. Zaman sekarang banyak dari golongan para ustadz maupun dari golongan bukan ustadz, itu sama aja kafir semua. Alladzina kafaru sawaun alaihim, semua manusia yang hidup di bumi berpotensi kafir. Itu angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun, engkau takut-takuti maupun engkau tidak takut-takuti wahai Muhammad, dia tidak akan beriman. Arti iman, tandane wong iman kan ketika ada hal yang tidak bermanfaat dibuang. Ini tandanya orang iman, salah satu ciri-ciri orang iman, ketika ada sesuatu yang menjadi penghalang jalan orang lewat itu harus disingkirkan. Misal ada pohon bambu jatuh ke jalan, nah itu disingkirkan atau dibuanglah biar ada orang yang bisa lewat. Itu jadi di lingkungan musola, lingkungan masjid, pondok seperti ini ada piring yang belum dicuci kok mau nyuci, itu tanda-tanda orang yang beriman. Lah yang nggak mau nyuci, melihat hanya melihat seperti itu tidak punya tanda iman. Ya, itu. Jadi ciri-ciri orang beriman itu gampang banget loh. Ketika ada piring kotor dipakai orang banyak dicuci, itu udah melaksanakan tanda. Iya, tanda-tanda orang beriman. Masjid kotor disapu, udah kita membuat tanda loh jadi orang yang beriman loh. Besok barang siapa yang mempunyai iman walaupun baunya bawang merah itu, baunya cuma tercium baunya seperti baunya bawang merah, itu sudah diangkat dimasukkan ke surga. Apalagi kita sedang membuat tanda, baru tanda Bu. Ciri-cirine wong sing iman ya gelem nglakoni kebaikan. Kita mau nyapu masjid biar orang ibadahnya nyaman, bukan karena bayaran loh Bu. Ikhlas itu. Mau ngaji istiqomah seperti ini, itu kita sedang membuat tanda orang beriman. Tandanya seperti ini, bukan golongan orang yang beriman. Baru mudah-mudahan kita tanda-tanda orang beriman kita tiru. Ya, setelah kita masuk
mempunyai banyak ciri-ciri orang yang beriman, kita tergolong orang-orang yang beriman. Pasti husnul khotimah, istiqomah, jamaah. Bukan karena malas, atau malas itu udah kafir, Bung. Masuk waktu duhur nggak adzan, itu kafir, Bung. Kafir, menolak kebaikan. Ya, gimana kita bisa istiqomah, membuat tanda ciri-ciri orang yang beriman. Apalagi mudah tersinggung, itu nggak masuk tanda-tandanya. Jangan temani orang-orang yang mudah tersinggung. Repot di diri kita sendiri. Repot, itu menghilangkan tanda-tanda orang yang beriman. Tuh, pahamnya innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Besok diulang-ulang dibaca, nggak apa-apa, tak jelaskan satu-satu ayatnya. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Nah, hati-hati, Bung. Amal kita, misal kita punya amal baik banyak, Bang. Amal baikmu bisa membunuh dirimu karena perilaku sedikit. Kebaikanmu yang engkau kerjakan bisa terbakar oleh dirimu sendiri karena perilakunya tidak iman, itu tidak menguatkan tanda-tanda orang beriman, itu bakar. Dah, Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.